Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Condrowibowo, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan pembiasaan dan pembelajaran seperti disiplin positif terhadap nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah atau kasus. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, antara lain yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi perilaku manusia eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi perilaku manusia internal yang berasal dari dalam diri manusia. Untuk dapat menumbuh kembangkan motivasi internal agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka seorang guru harus sebisa mungkin untuk tidak menerapkan pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan, supaya dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer, di mana pada posisi ini guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada tindakan menerapkan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terwujud budaya positif pada dirinya. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Di dalam menentukan keyakinan kelas atau sekolah, guru bersama murid membuat kesepakatan dari kegiatan diskusi atau musyawarah. Keyakinan kelas atau sekolah dapat berupa pernyataan yang memuat nilai-nilai kebajikan universal yang dipilih bersama untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh semua warga kelas atau sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, maka dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan segitiga restitusi dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Berdasarkan teori kontrol, maka kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, karena semua perilaku memiliki alasan, dan kita semua memiliki motivasi internal untuk memperbaiki perilaku yang negatif menjadi perilaku budaya positif dengan kontrol diri sendiri. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya yaitu penerapan budaya positif di sekolah dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah pendidikan yang berpihak dan menghamba pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu guru yang mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kemudian, seorang guru juga harus mampu menjalankan peran guru penggerak seperti mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi rekan guru, berkolaborasi dalam komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Terkait budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak dibuat agar terwujud sekolah yang memiliki budaya positif dengan menerapkan prakarsa perubahan, yaitu membangun sinergi untuk membentuk manusia yang berkarakter, berbudaya, berprestasi, dan berdaya guna sesuai profil pelajar Pancasila, sehingga dapat diperoleh lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid menumbuh kembangkan potensi diri. Dalam modul budaya positif, konsep-konsep inti yang sudah saya pahami antara lain disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dan seluruh konsep inti ini harus ditanamkan pada diri untuk dilaksanakan dan dibagikan dengan sesama rekan guru. Dan hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu tentang materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Setelah mempelajari materi ini, saya baru sadar bahwa penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, dan lebih mengejutkan saya penghargaan dapat bersifat menghukum. Setelah saya memahami modul ini, perubahan yang saya alami yaitu saya memahami bahwa posisi kontrol yang selama ini biasa saya lakukan sebagai penghukum, teman, dan pemantau ternyata memiliki dampak kurang baik bagi murid. Dan seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian setiap masalah murid. Terkait pengalaman yang pernah saya lakukan dalam menerapkan konsep-konsep inti modul budaya positif di sekolah, yaitu pada saat menyelesaikan masalah murid yang bolos tidak masuk saat jam pelajaran, dengan cara berdialog atau berdiskusi menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk selalu memperbaiki dan mengembangkan diri sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah perilaku murid-murid yang mulai memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah mereka sesuai keyakinan sekolah dan penerapan budaya positif. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru
harus sebagai manajer. Sebelum saya memahami tentang 5 posisi kontrol guru, posisi kontrol saya sebagai penghukum, teman, dan pemantau, dan perasaan saya pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena telah memberikan hukuman bagi murid yang melakukan pelanggaran. Namun, setelah saya memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru, saya mulai mengubah posisi kontrol saya dengan menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap masalah. Dan perasaan saya menjadi lebih nyaman karena saya mulai menyadari bahwa komunikasi yang positif dapat menumbuhkan budaya yang positif pula dalam diri murid. Namun saya masih belum menggunakan semua langkah atau tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pernah saya gunakan yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap masalah pasti dapat diselesaikan, atau manusia tidak ada yang sempurna, dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, apa alasanmu berbuat hal itu? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif menurut saya yaitu bagaimana kita dapat menggerakkan dan mengolaborasikan semua pihak yang terlibat dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya positif pada diri murid agar menjadi kebiasaan atau karakter yang positif yang tumbuh dari motivasi intrinsiknya baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat.